Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Rahayu Indah Permatasari. So guys, I'm gonna show you material about educational leadership. So what do you think about educational leadership? So ya guys, jadi kali ini materinya tentang kepemimpinan pendidikan. Jadi kalau kalian belum tahu tentang kepemimpinan itu lebih dalamnya apa, jadi simak pembahasan berikutnya. First, kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggerakkan atau mengkoordinir dan mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Nah, sebagai seorang kepemimpinan harus mempunyai komponen yang ada di dalamnya, meliputi pertama yang harus kalian miliki adalah visi dan misi. Seorang kepemimpinan harus mampu untuk membuat keputusan dalam strategi. Sebagai seorang kepemimpinan harus mempunyai komponen yang penting dalam kepemimpinan. Karena ini judulnya kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama harus mempunyai visi dan misi. Kepemimpinan harus mempunyai visi yang jelas untuk menginspirasi komunitas di dalamnya. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang strategis terkait kebijakan dan program pendidikan. Dan yang ketiga, komunikasi. Keterampilan ini sangat penting menurut saya karena dengan keterampilan kita dapat menyampaikan ide dan membangun hubungan baik dengan siswa, staf, dan orang tuanya. Keempat, yaitu pengembangan staf. Meningkatkan kemampuan staf harus melalui dengan pelatihan dan pengembangan yang profesional. Dan yang kelima adalah inovasi dan perubahan, mendorong adaptasi dan penerapan metode serta teknologi baru dalam pendidikan. Nah guys, jadi kalian jadi tahu kan apa itu kepemimpinan dan apa saja yang harus dimiliki dari seorang kepemimpinan itu. Kalau tadi tentang kepemimpinan, nah sekarang kita akan bahas tentang apa sih dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses di mana individu atau kelompok memimpin dan mengelola institusi pendidikan. Contohnya seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lain. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, dan manajemen sumber, dan pengembangan profesional bagi staf yang mengajar. Nah guys, ternyata ada 4 fungsi utama dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah pemimpin harus membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. Dan yang kedua adalah pemimpin harus membantu kelompok untuk mengorganisir dalam menetapkan keputusan dan menjelaskan tujuannya. Ketiga, pemimpin harus membantu kelompok dan menetapkan prosedur kerja. Dan yang paling penting adalah pemimpin harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan bersama untuk kelompok. Nah guys, ternyata kepemimpinan itu mempunyai gaya untuk menjadi pemimpin di sebuah komunitasnya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoratif, di mana pemimpin ini membuat keputusan sendiri dan mengharapkan pengikut mengikuti tanpa diskusi. Kemudian harus efektif dalam situasi darurat dan menurunkan emosi, tetapi harus dapat menurunkan motivasi. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Namun kali ini kepemimpinan harus melibatkan tim dalam mengambil keputusannya, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin harus menginspirasi dan memotivasi tim untuk tujuan bersama dengan visi yang jelas. Nomor 4-nya adalah gaya kepemimpinan transisional. Pemimpin harus fokus pada imbalan dan hukuman berdasarkan kinerja. Yang kelima, gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin harus menyesuaikan gaya mereka dengan berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Dan keenam, gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin harus mempunyai daya tarik pribadi sendiri yang kuat dan mampu mempengaruhi orang lain. Yang terakhir, gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin harus merumuskan visi jangka panjang, mengkomunikasikan dengan jelas untuk memotivasi tim. Jadi guys, ternyata kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari ini tadi adalah kepemimpinan pendidikan adalah proses penting dalam mengelola institusi pendidikan untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Jika seseorang menjadi kepemimpinan pendidikan, seharusnya mempunyai visi yang jelas dan kemampuan pengambilan keputusan yang bagus, keterampilan komunikasi, dan serta fokus pada pengembangan dan staf inovatif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan fungsi utama dari pemimpinan pendidikan itu kan ada 4. Yang pertama, kolaboratif, mampu membantu kelompok dan menetapkan tujuan prosedur kerja.
serta harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Nah, sebagai pemimpinan harus mengembangkan individu dalam kepemimpinannya, harus mengikuti program pelatihan, mencari mentor, meningkatkan keterampilan komunikasinya, dan kemampuan membangun jaringan. Dan yang terakhir ini tadi kan sudah aku bacakan apa aja gaya-gaya yang harus dipunyai dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, dengan kalian memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif ini, harusnya kita sebagai pemimpin nanti dalam pemimpinan pendidikan ini dapat berkontribusi dengan signifikan terhadap kemajuan dan keberhasilan institusi pendidikan tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.